berfokus pada proses, human resources, dan keseluruhan sistem untuk menciptakan kualitas produk yang dapat bersaing dengan Ford. Jadi mereka memasuki pasar baru. Nah, dengan adanya disrupsi dari Jepang ini, muncullah yang namanya statistical process control. Jadi, sistem produksi didata, dicatat berapa produk yang sesuai dengan standar kualitas dan berapa produk yang masuk ke dalam defect atau gagal atau reject. Dan muncul juga, akhirnya muncul konsep total quality management. Nah, setelah Jepang masuk ke pasar, kemudian ada juga disrupsi yang lain, sekitar tahun 80 sampai 90-an. Dan ini namanya Massive Industry Evolution, di mana kolaborasi, koordinasi, dan sinkronisasi antara supplier, proses produksi internal manufaktur, dan juga distribusi ke pelanggan dibutuhkan untuk menciptakan integrated logistic management concept. Nah, ini awal mulanya. Orang-orang sudah mulai berpikir bahwa SCM itu tidak hanya seputar tentang operasi, tidak hanya seputar produksi, akan tetapi lebih ke penciptaan value added. Dan mulai tahun 90 sampai 99, mulai bermunculan perusahaan-perusahaan baru yang mencari partner. Tujuannya adalah untuk menyediakan jasa outsource dan logistik. Nah, kemudian kalau di dunia, kalau di worldwide untuk SCM dan integrated logistic management ini sendiri dimulai dari tahap tahun 60-an terus kemudian sampai 90-an. Kalau di Indonesia sendiri baru mulai masuk konsep SCM itu di tahun 2000-an. Tahun 2000-an, di mana perusahaan Jepang dan juga perusahaan dari luar yang dari BMW atau yang dari Jerman atau dari Italia itu juga masuk. Karena ekonomi Indonesia sudah mulai membaik dan mulai ada demand untuk otomotif dan juga manufaktur alat-alat berat lainnya. Biasanya seputar mesin pabrik. Kalau untuk industri makanan atau industri tekstil. Nah, kemudian tahun 2001 sendiri mulai diadaptasi yang namanya Lean Supply Chain Management. Nah, ini driven factor-nya adalah value, integrasi, dan yang elemen-elemen yang ada yang difokuskan adalah supplier, kemudian proses produksi internal, dan juga delivery value kepada pelanggan. Dari sini jelas? Next. Nah, ini dari buku Jacobs dan Chase. Ini bukunya bahasa Inggris. Kalau kalian amati, di sini ada late 70-an, terus kemudian sampai pertengahan 2010. Nah, untuk just in time sendiri, seperti yang saya sebutkan tadi, pas saat perusahaan atau industri Jepang masuk ke pasar global. Nanti kalau kalian penasaran just in time production, coba di searching sendiri. Kaizen dan just in time. Kalau TQM nanti sepertinya ada mata kuliah pilihan nanti di semester 7 kalau nggak salah, kalau misalkan ditawarkan. Nah, kalau untuk service quality dan productivity nanti akan dibahas di bagian operasi kalau tidak salah.
Dan untuk Six Sigma Quality nanti akan dibahas di bagian TQM, mata kuliah TQM. Nah, kemudian ada juga yang namanya Business Process Reengineering. Kalian tahu SOP? Tahu? Tahu. Nah, SOP itu biasanya adalah standar untuk produksi atau standar untuk proses yang melibatkan birokrasi dan melibatkan koordinasi atau kolaborasi antar unit bisnis di dalam satu perusahaan. Jadi mereka akan menyediakan flowchart atau standard operation procedure. Nah, di sini ada juga ISO. Tujuannya adalah untuk apa ya ISO itu Pak Lutfi punten. ISO untuk buat CSR nggak sih Bu? Ya, gimana? ISO standar buat CSR itu nggak sih Bu? Dulu pernah. Betul, iya betul. Tapi ISO itu biasanya ada business process re-engineering-nya. Gitu. Nah, ini dibilangnya late 90, tapi kemarin saya S1 saya masih belajar tentang business process re-engineering karena saya dari teknik industri. Dan juga ini semua dipelajarin. Nah, akan tetapi kalau sekarang udah mulai muncul e-commerce, bisnis logistik, terus kemudian ada service science. Nah, pasti akan berbeda karena mulai tahun 2000-an itu penggunaan internet atau penggunaan ICT itu sudah semakin berkembang dan apa-apa harus berbasis ICT. Kalau tidak, perusahaan akan ketinggalan tren atau mereka tidak akan bisa mengikuti pola permintaan dari konsumen yang semakin banyak, semakin kompleks, dan semakin bervariasi. Gitu ya. Oke. Nah, ini contoh dari sistem produksi untuk parka. Ada yang tahu jaket parka? Tahu nggak jaket parka? Jaket yang kayak gimana? Jaket gunung, Bu. Jaket gunung, oke. Yang intinya dia bisa menahan angin dan bisa menghangatkan badan. Ya, dan biasanya dia ada anti air. Jadi kalau misalkan kalian kehujanan juga badannya nggak terlalu basah-basah banget. Nah, di sini ada step produksi, mulai dari yang pertama mereka ambil barang dari warehouse, ada juga yang manufacturing plant, ada pokoknya yang di merah-merah, terus kemudian ada prosesnya ini paralel, dan sampai akhirnya diterima di bagian distribusi center. Coba bayangkan kalau misalkan kalian punya alur produksi yang seperti ini. Dan tidak hanya untuk satu produk saja. Ada berbagai variasi produk. Nah, kalau kalian pakai sistem manual, pengawasan manual, berapa orang yang dibutuhkan? Kemudian berapa banyak lokasi yang dibutuhkan? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi satu produk saja, belum dengan variasi produk yang lainnya. Gitu ya, kebayang. Nah, tujuan dari supply chain management dan lean supply chain management fungsinya adalah untuk memperamping, membuat jadi ramping atau meringkas kompleksitas dari sistem produksi. Mulai dari penjadwalan, pengadaan barang, jadwal produksi, dan juga sampai ke distribusi. Ini hanya satu contoh untuk satu produk ya. Nah, kemudian tujuan kegunaan dari supply chain management ada antara lain B, fast, B, flexible, B, quality, B, efficient, and at last, B, innovative.
Ada yang bisa menjelaskan be efficient itu seperti apa? Dan kenapa harus efisien? Ada yang bisa menjelaskan? Halo? Kalau kalian semasa SMA, terus kuliah, pasti sering sekali mendengar efisiensi dan efektivitas. Iya, Bu. Jadi sebenarnya apa kegunaannya efisiensi? Kenapa harus untuk ini Bu, memperoleh biaya yang lebih murah gitu Bu. Jadi melihat dari kan SM itu melihat dari pasokannya gitu ya Bu, suppliernya. Nah, kita melihat bahan atau material mana yang lebih murah untuk mengadakan suatu produksi, tapi tetap melihat dari kualitasnya, kualitas yang diinginin itu tetap bagus, jadi terjaga gitu sih Bu. Menurut saya ya Bu. Jadi terjaga, oke. Itu berarti terkait dengan raw material. Nah, kalau misalkan di bisnis jasa, efisiensinya seperti apa? Kenapa harus efisien? Kalau jasa waktu nggak sih Bu? Kalau jasa waktu, oke. Iya. Terus kemudian kalau dari SDM-nya? Kualitasnya Gimana? Kualitasnya mungkin Bu. Kualitas SDM-nya. Jadi kualitas SDM. Oh, enggak, maksud saya kriteria be efficient untuk SDM. Oh, untuk SDM mungkin ya Bu, menurut saya kalau efisiensinya itu jadi kalau satu SDM itu bisa untuk kayak menangani atau jadi PIC untuk beberapa gitu Bu. Jadi lebih efisien. Berarti kalau kamu jadi CEO atau kamu jadi manajer, kamu suka memforsir karyawan kamu gitu. Satu karyawan harus bisa semua, harus palu gada gitu. Enggak juga sih Bu, atau tapi misalnya kalau jadi kalau mungkin ya Bu, menurut saya jasa kalau jasa kayak travel gitu, jadi kan kayak ada satu tour guide. Nah, satu tour guide itu tuh bisa untuk kayak beberapa pelanggan gitu Bu, jadi lebih efisien. Dimana kita menggunakan SDM-nya satu tapi bisa untuk kayak beberapa pelanggan, kayak mungkin kadang kan satu tour guide tuh bisa sampai 2 atau 3 kelompok pelanggan gitu Bu, biasanya setahu saya Bu. Oke. Nah, jadi kalau efisiensi, be efficient itu tergantung dari biaya dan juga penggunaan dari jumlah, bisa dari volume dan bisa juga dari waktu. Nah, kalau contohnya untuk pernah dengar yang namanya the right man at the right time and at the right place. Pernah? Orang yang tepat di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Nah, itu contoh dari efisien. Nah, jadi kalau misalkan orang tersebut cocoknya nih bagian drilling, kalau di bagian produksi garment itu bagian drilling. Apabila dia ditempatkan di unit fungsi yang lain, unit produksi yang lain, dia tidak akan maksimal dan tidak akan efisien bekerjanya. Akan tetapi kalau misalkan dia ditempatkan di bagian drilling, dia bisa memproduksi misalkan berapa jumlah produk setengah jadi dalam kurun waktu kerjanya 8 jam 1 hari gitu. Dibandingkan apabila dia ditempatkan di unit produksi yang tidak sesuai dengan kepakarannya. Nah, kemudian kalau B quality, ada yang bisa menjelaskan? Mau coba deh Bu. Oke, silakan. Kan B quality kan tadi itu SCM itu kan mulai dari perencanaan, apa lagi sih SCM itu kan mulai dari perencanaan, terus pengadaan, manajemen gitu kan Bu. Nah, mungkin menurutnya maksud dari SCM untuk kualitas ini jadi dari perencanaan untuk kualitas produk atau jasa yang kita buat, terus proses untuk gimana sih kualitas yang kita pengenin sesuai rencananya, itu kan ada dari pengadaannya, mulai dari pemilihan bahan atau
suppliernya, terus pengadaan, terus konversi. Nah, kalau konversi itu kan kayak penyatuan atau inian dari segala macam bahan-bahan atau ya bahannya Bu. Nah, terus itu tuh kayak kualitasnya kan di kayak kita kan menambahkan value added-nya sehingga tuh kayak membuat suatu kualitasnya yang bagus dari semua proses produksi gitu lah Bu. Oke, benar. Oke, benar yang disampaikan sama Leo. Nah, jadi kalau B Quality pernah dengar yang namanya Zero Defect Production System? Pernah dengar nggak? Belum. Jadi kalau Zero Defect Production System itu per masing-masing proses produksi, mulai dari pemilihan barang mentah yang sampai di pabrik yang dikirim dari supplier itu diperiksa dulu. Jadi kalau ada barang tersebut yang tidak sesuai dengan kualitas, standar minimal kualitas yang diinginkan oleh perusahaan, barang tersebut tidak akan dipakai dan kembalikan ke supplier. Nah, kemudian dari masing-masing sistem produksi atau unit produksi akan dijaga kualitasnya. Akan ada yang namanya quality control, QC. Sampai pada akhir barang tersebut siap untuk dibungkus, itu juga masih ada QC lagi. Nah, itu Zero Defect Production System. Nah, kemudian kalau be flexible dan be innovative, ini kaitannya adalah dengan tren dan juga keinginan pasar atau konsumen. Be flexible, perusahaan harus bisa mengakomodir, perusahaan harus bisa mengikuti tren apa sih yang lagi berkembang di masyarakat. Kalau misalkan masyarakat sukanya produk yang herbal, misalkan untuk sabun mandi, masyarakat saat ini lebih shifting ke healthy body soap atau herbal body soap. Nah, kemudian kalau misalkan satu perusahaan itu dia tidak bisa memenuhi trennya, jadi dia tidak bisa istilahnya dia masih tetap kekeh kalau ingredients atau komposisi dari sabun mandi yang dia tawarkan itu masih ada alkoholnya, masih ada SLS, atau kemudian masih ada SLS itu deterjen ya, masih ada paraben atau segala macamnya, bahan-bahan yang berbahaya, otomatis produknya tidak akan diterima di pasaran. Nah, karena tuntutan pasar ini juga, perusahaan atau manufaktur atau industri atau jasa itu diharapkan bisa berinovasi. Jadi tidak hanya ikut-ikutan tren, tapi mereka bisa berinovasi. Mereka bisa memprediksi. Selanjutnya, dalam jangka waktu misalkan 1 tahun atau 2 tahun ke depan, apa sih yang diinginkan oleh konsumen? Dapat nggak kita bisa memproduksi atau kita bisa menyediakan jasa sesuai dengan keinginan konsumen? Nah, seperti itu. Atau contohnya untuk bisnis telekomunikasi. Ini pasangan tapi nanti tidak. Oke. Nah, kalau untuk bisnis, misalkan contohnya bisnis telekomunikasi. Awalnya Telkom, dia hanya menyediakan produk dan jasa untuk telepon rumah. Nah, kemudian semakin berkembang, kebutuhan masyarakat adalah bisa berkoneksi atau bisa berkomunikasi secara mobile. Dan akhirnya mereka mendirikan anak perusahaan Telkomsel. Tujuannya untuk bisa menyaingi yang pada saat itu Indosat dari luar negeri masuk ke Indonesia, dan juga ada XL, terus kemudian ada provider telekomunikasi lainnya. Nah, itu tujuannya. Nah, terus kemudian saat ini Telkom sendiri, dia tidak hanya telepon rumah, tidak hanya ada Telkomsel, tapi juga mereka menyediakan broadband. Atau juga TV channel, home channel. Nah, itu tujuannya adalah bisa
mengakomodir kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jadi supaya grup Telkom itu sendiri tidak mati dan pelanggannya tidak diambil oleh pesaing-pesaing yang lain. Oke. Nah, terus kemudian yang terakhir, be fast. Kalau misalkan suatu industri atau perusahaan tersebut sudah fleksibel, sudah efisien, sudah berkualitas, sudah bisa mengakomodir inovasi yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, akan tetapi proses mereka mulai dari R&D atau mulai dari product development atau service development sampai ke delivery sendiri masih lama, hitungannya masih butuh berapa bulan. Itu nanti akan rentan atau beresiko disalip oleh perusahaan yang lain. Biasanya oleh perusahaan-perusahaan yang kecil, startup. Oke, jadi perusahaan tersebut harus bisa cepat juga. Nah, ini. Jadi untuk kemampuan dari supply chain, efficient operation, qualified operation, fast, flexibility, dan juga creative innovation product, ini dapat memenuhi ekspektasi dari pelanggan. Kalian bisa mengikuti panah masing-masing. Kalau dari sini ada yang mau ditanyakan? Saya rasa cukup jelas ya. Ini nanti slide-nya saya bagikan kok. Oke, nah selanjutnya, sebentar. Ini di sini saya ada 2 video terkait pengenalan supply chain management. Yang satu untuk logistik, yang satu khusus untuk satu produk. Sebentar, saya sharing screen dulu. Bisa kedengaran suaranya atau kurang keras? Kurang jelas, Bu. Keras, ya. Oke, bentar. Oke, nah dari video Amazon tadi ada yang bisa menyimpulkan nggak? Apa sih yang kalian pahami dari SCOT? Ada nggak? Atau bahasa Inggrisnya kecepatan? Subtitlenya kecepatan tadi.
Oke, ya udah. Nanti kalian bisa nonton lagi sendiri. Nah, jadi ini salah satu inovasi dari supply chain management di Amazon. Kalau kalian tahu Amazon, eBay, terus AliExpress, dan juga ada yang lain, ini adalah beberapa pemain apa ya, marketplace, sebenarnya lebih ke logistik sih, marketplace juga, tapi mereka sudah lebih ke worldwide. Ini ya. Nah, akan tetapi ada satu yang bisa menarik perhatian kita, itu adalah SCOT-nya. Jadi bagaimana mereka mengelola dari awal produk tersebut didatangkan dari supplier, terus kemudian bisa sampai tepat di tangan pelanggan itu dalam waktu bisa dihitung berapa hari, maksimal 2 hari. Kalau biasanya saya pesan maksimal 2 hari kalau Amazon sendiri. Untuk di negara yang sama. Ya. Dan karena mereka pakainya ICT, jadi mereka sudah bisa memprediksi dalam satu wilayah pelanggan, biasanya yang dibutuhkan itu apa saja? Apakah daily needs, apakah gadget, atau apakah tentang fashion? Mereka bisa memprediksi. Dan akhirnya mereka mempersiapkan semua barang-barang yang kemungkinan dibutuhkan oleh pelanggan, disimpan di masing-masing gudang mereka yang ada beberapa. Tuh, itu kalau Amazon. Walaupun di Indonesia sendiri Amazon masih belum begitu terkenal karena masih ada Tokped atau Shopee, atau kalau Blibli udah tutup ya. Belanja.com ya yang tutup ya. Tuh. Oke. Jadi itu Amazon big player. Dan untuk apa ya? Profit atau omset dari Amazon sendiri itu masih tertinggi di worldwide. Kalau kalian mau nyari, silakan nyari report-report yang ada di internet. Nah, terus kemudian saya ingin sharing satu video lagi. Tunggu, sebelum saya sharing, ini nanti tolong ya coba. Oke, nih sebentar. Tolong coba diperhatikan. Suaranya kedengaran nggak ya videonya? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Ibu. Nggak ada suaranya. Yang tadi juga nggak ada suaranya. Nggak ada. Ya, Bu. Sama-sama nggak Nggak ada. ada. Oke, sebentar. Mungkin bagi linknya aja, Bu, biar nonton sendiri. Oke.
that get converted into products. Now, I'm going to tell this story starting with toilet paper. Well, you say, well, that's kind of funny. Well, when I heard this early in the pandemic about first Japan and Hong Kong and then Singapore and Australia, people hoarding toilet paper, I said, well, this is the perfect thing to write a story about because you really don't need to know a whole lot about toilet paper to envision what the supply chain would look like. Well, first of all, it's a product everybody understands, Oke, which is good. And gini aja. the other thing we know about it is demand is pretty constant. It's not like there's a ton of Ini seasons. nanti link YouTube-nya ada di PPT, jadi kalian bisa ngelihat sendiri ya nanti YouTube-nya isinya apa. Nah, ada yang aware nggak di isu saat awal-awal pandemi? Mulai dari Maret, April sampai Mei itu ada isu tentang toilet paper. Iya pernah dengar Bu. Yang di Amerika terutama. Iya, Bu. Betul. Ya, Bu, pernah. Yang di negara-negara maju, yang mereka biasanya kalau ke toilet selalu pakai toilet paper. Iya. Iya, sekarang jadi ceboknya pakai air, Bu. Itu karena kalau di luar negeri itu toiletnya ada bidetnya. Kalau di Indonesia masih jarang sekali. Pasti paling pakainya kayak keran gitu. Nah, kenapa sih bisa sampai toilet paper gitu yang habis di supermarket, di toko grosir atau di toko-toko kelontong yang ada di luar negeri? Kenapa harus toilet paper? Padahal itu masa pandemi yang orang-orang biasanya nyarinya itu vitamin, nyarinya masker, nyarinya alat-alat kesehatan atau alat-alat perlindungan diri. Kenapa yang habis atau yang jadi trending topik itu toilet paper? Ada yang bisa jawab nggak? Iya. Aku mau jawab, Bu. Oke, silakan Mas. Menurut aku, itu tuh karena kan di rumah terus ya mereka. Terus mereka pasti butuh ini kan, setiap hari itu pasti selalu ke kamar mandi. Minimal kayak sekali lah pipis atau enggak pup gitu, Bu. Jadi mereka panik buying-nya beli itu toilet paper, beli tisu. Karena emang butuh setiap hari di rumah. Oke, benar. Nah, jadi kalau yang lain ada pendapat yang lain? Kenapa sih toilet paper gitu? Kalau di Indonesia, barang yang susah dicari itu yang pertama masker, karena ditimbun. Terus kemudian yang kedua itu vitamin. Terus yang ketiga itu ada UC 1000 dan susu Bear Brand kalau nggak salah. Yang harganya bisa selangit. Nah, kenapa sih kalau di luar negeri toilet paper? Ada yang bisa ngasih pendapat nggak? Karena kayak emang udah budaya mereka untuk kalau ke kamar mandi itu pakai toilet paper gitu, Bu. Soalnya kan kalau di Indonesia kan kita tidak terbiasa untuk menggunakan toilet paper. Sehingga kayak kalau di sana tuh itu menjadi suatu kebutuhan kebutuhan primer dari masyarakat sana sih, Bu. Oke, benar. Kenapa? Kayak masker takut ada yang nimbun terus semuanya pada beli banyak gitu. Iya benar, biasanya panic buying. Nah, biasanya kalau toilet paper itu yang butuh dalam jumlah banyak itu adalah misalkan gedung, pengelola gedung, atau mall, atau instansi, atau tempat-tempat publik yang biasanya butuh stok toilet paper banyak. Nah, kemudian betul kata Nasma itu tadi, karena orang sudah mulai di rumah, jadi mereka mulai nyetok toilet paper. Nah, kalau untuk kebutuhan yang lainnya, misalkan kebutuhan 9 bahan pokok. Nah, iya betul, kalau tisu toilet, iya. Makanya saya tadi mau nanya, kenapa harus toilet paper? Kenapa sih nggak tisu wajah gitu, yang habis? Nah, saya jadi lupa. Oke, nah karena orang tadi mulai stay di rumah, jadi mereka mulai
stok kebutuhan per masing-masing rumah. Apalagi kalau misalkan mereka single, satu apartemen dihuni oleh satu orang, dan mereka biasanya nyetok beberapa produk kebutuhan rumah tangga yang bisa memenuhi kebutuhan selama 2 atau 3 bulan ke depan. Jadi mereka tidak perlu keluar lagi, gitu. Nah, karena toilet paper ini aneh dan nyeleneh, akhirnya topik langkanya toilet paper ini bisa jadi trending di luar negeri. Padahal sebenarnya nggak hanya toilet paper yang habis, yang kehabisan stok, yang dicari sama orang-orang. Tapi karena toilet paper ini aneh dan jadi viral, akhirnya itulah yang diangkat di berita-berita gitu. Oke, nah, speakingnya sudah sampai di sini. Sekarang lanjut lagi ke materinya. Nanti kalian bisa nonton sendiri ya. Oke, nah selanjutnya kita akan berbicara mengenai elemen kunci dari SCM. Saya tadi sudah sempat menyebutkan strategi, operasi, dan juga logistik. Pakar-pakar SCM yang sudah mengeluarkan buku juga menyebut antara strategi atau operasi atau logistik. Dan juga di 2 video tadi juga menyebutkan integrasi antara strategi, operasi, dan logistik. Nah, kalau strategi sendiri, kenapa dia menjadi elemen kunci dari SCM? Yang pertama adalah karena strategi itu adalah channel atau saluran dari dan business organizational arrangement yang berbasis pada pengetahuan dan kolaborasi. Kalau di mata kuliah saya sebelumnya, di strategi pemasaran bisnis, saya selalu menekankan strategi. Strategi itu berbeda dengan manajemen. Kalau ada yang masih ingat, strategi yang paling tinggi levelnya itu ada apa? Corporation, Bu. Iya, betul, korporasi. Terus kemudian di bawah korporasi ada strategi apa? Level apa? Fungsi bisnis bukan sih, Bu? Ada level perusahaan atau bisnis. Oh, perusahaan. Bisnis. Nah, ada di bawahnya lagi unit functional business. Ya. Yang termasuk ke dalam 5, kewirausahaan, marketing, operasi, keuangan, dan juga SDM. Nah, strategi itu penting untuk keberlangsungan perusahaan atau industri. Nah, strategi apa yang dibutuhkan? Strategi yang bisa mengintegrasikan antara operasi dan logistik. Operasi sendiri membutuhkan proses yang di ACC atau diterima oleh tim manajerial yang dapat memperluas fungsi tradisional dalam individual firm. Terkait juga dengan partner dari supplier, kemudian partner penjualan, dan juga pelanggan dari berbagai lini bisnis. Nah, kalau selanjutnya logistik sendiri adalah pekerjaan yang bertujuan untuk memindahkan atau menyediakan atau mentransportasikan dari inventory, stok, atau persediaan. Jelas nggak bedanya antara operasi dan logistik? Jelas nggak? Ada yang bisa ngebedain? Apa sih bedanya operasi dan logistik? Oke, ya sudah oke. Saya ulangin lagi ya. Jadi operasi itu dia tidak hanya seputar tentang produksi, tapi ada juga tentang perencanaan produksi, di mana harus ada persediaan barang mentah sampai akhirnya barang jadi yang bisa siap dijual. Kalau logistik sendiri, ini ada kalau misalkan kalian bisa transportasi.
fungsi dari logistik ini adalah transportasi. Baik di dalam sistem bisnis itu sendiri atau lingkupannya ke pihak eksternal. Oke. Nah, oleh karena itu buku-buku SCM itu biasanya tidak hanya khusus ke SCM. Mereka ada yang khusus membahas tentang operasi. Ada juga buku SCM yang membahas tentang strateginya. Ada buku SCM yang fokus membahas tentang logistiknya. Tapi ada juga buku SCM yang membahas integrasi dari ketiganya. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya area pembahasan tentang SCM. Kalau tadi saya sudah menyebutkan dari supplier, trading partners, production, dan juga ke customer-nya. Nah, di sini ada yang dari hulu sampai hilirnya. Ada yang mulai dari product development. Kalau teman-teman tahu divisi R&D, Research and Development, nah ini biasanya mereka mengadakan perencanaan tentang barang-barang atau produk atau jasa apa yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, selanjutnya ke tahap berikutnya, procurement, purchasing, dan penyediaan supply. Untuk menciptakan produk baru atau jasa yang baru yang akan ditawarkan ke pasar, bahan atau aktivitas apa yang perlu mereka kumpulkan dulu. Nah, nanti akan direncanakan procurement-nya bagaimana, purchasing-nya ke siapa, dan berapa jumlah yang harus disuplai. Nah, selanjutnya kalau sudah ada perencanaannya, selanjutnya adalah kontrol dan planning untuk internalnya. Jadi bagaimana untuk proses produksinya, ada di planning dan kontrol. Selanjutnya di bagian produksi bisa sesuai perencanaan. Dan kemudian ada distribusi, dan yang terakhir ada return. Nah, ini untuk penjelasan masing-masing. Nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, terus kemudian integrative management value proposition. Nah, kalau untuk SCM sendiri, kalau saya dari tadi bilang integrasi, kolaborasi, koordinasi. Kenapa sih harus integrasi? Kenapa harus berkoordinasi? Kenapa harus berkolaborasi? Kenapa kita nggak membuat produk kita sendiri? Mulai dari penyediaan bahan baku sampai kita sendiri juga yang mengantarkan ke pasar atau ke konsumen. Tujuannya karena untuk economic value, market value, dan juga relevancy value. Kalau economic value dari SCM ini sendiri, tujuannya adalah lowest total cost, kemudian kalau untuk economy of scale efficiency, dan juga new product atau service creation. Kalau dari market value, itu integrasinya ada lebih ke pengemasan produknya, presentasi dari produknya, jasanya, baik itu komunikasi pemasarannya, distribusinya, ataupun lebih ke pengemasan. Dan ada economy of scope effectiveness. Kalau economic value ini tadi terkait dengan efisiensi, karena terkait dengan kondisi internal perusahaan, jadi efisiensi biaya, efisiensi waktu, dan efisiensi human resources. Nah, kalau market value sendiri, dia lebih ke efektivitas. Efektivitas bisa mengakomodir keinginan dari konsumen. Bisa sesuai dengan ekspektasi konsumen. Nah, ini yang digunakan adalah market atau distribution strategy. Dan kalau SCM sendiri, integrasinya dapat berupa customization, segmental diversity, dan juga product or service positioning. Kalau product or service positioning, kalian pasti sudah tahu karena kalian sudah belajar pemasaran kan? Segmental diversity juga.
Jadi untuk ceruk pasar tertentu, mereka bisa menyediakan produk atau jasa yang sesuai dengan keinginan pasar tersebut. Jadi tidak semua langsung di-blast dengan program atau produk yang sama. Ini tujuan dari segmental dan juga customization. Nah, ini juga adalah strategi dari supply chain management. Kalau tadi saya sudah menyebutkan contoh dari SCOT, Amazon. Supply Chain Management Optimization Technology yang diadaptasi atau yang dikembangkan oleh Amazon, mereka punya berbagai warehouse di masing-masing area. Tujuannya adalah bisa mengakomodir beberapa kemungkinan kebutuhan pelanggan akan suatu produk. Nah, itu adalah praktek dari customization dan segmental diversity. Terus kemudian ini ada integrated supply chain framework. Kalau kalian bisa amati, hulunya ada di materials, kemudian hilirnya atau ujungnya ada di pelanggan. Nah, dari hulu ke hilir, ini ada relationship management. B2B relationship management dan juga B2C relationship management. Ada yang bisa menyebutkan B2C relationship management itu dari arah panah kemana? Ada yang bisa nyebutin nggak? Bisa jelasin nggak? Masih ingat konsep B2B, B2C? Oke, kalau kursor saya bisa kelihatan nggak kursor ini? Sabu. Oke, nah ini mulai dari materials yang disediakan oleh supplier atau partner sampai ke bagian tengah ini bagian dari B2B relationship management. Nah, kemudian mulai dari sini ke distribution channel dan sampai akhirnya di pelanggan itu B2C relationship management. Nah, dalam relationship management ini aliran informasi, aliran produk, jasa, keuangan, dan pengetahuan mengalir dari hulu sampai ke hilir. Atau bisa sebaliknya, dari hilir sampai ke hulu. Dan proses utamanya ada di dalam sini, integrated enterprise. Yang mulai dari purchase, client suitability, manufacturer, dan logistics. Oke. Nah, akan tetapi hambatannya antara lain kapabilitas, kemudian kekurangan misinformation, kurangnya kompetensi, kurangnya modal, atau kurangnya tenaga kerja yang kompeten. Ini akan menjadi penghambat framework atau bisnis model dari supply chain ini supaya bisa berjalan secara efisien dan efektif. Pasti akan terhambat kalau hambatannya antara lain di bagian capital, human resources, dan kompetensi. Itu yang paling utama. Kalau dari framework ini, jelas? Atau ada yang mau ditanyakan? Sudah? Jelas? Jelas, Bu. Nah, contoh selanjutnya adalah tentang IKEA. Kalau pernah ada yang bertanya nggak, kenapa sih IKEA harus produknya berbentuk modular? Kenapa harus di-assembly ulang oleh customer? Dan kenapa bentuk in-store-nya atau apa ya? Atau marketnya atau pasar, bukan, maksud saya lebih ke tokonya berbentuk seperti warehouse saja, nggak seperti kalau misalkan kalian ke S Hardware atau misalkan ke tempat furniture yang lain. Jadi kalau kalian ke IKEA pasti bentuknya ada display sedikit,
tapi lebih kebanyakan berbentuk barang-barang yang belum di-assembly. Nah, itu tujuannya adalah untuk lean supply chain management, untuk perampingan di internal perusahaan sendiri. Di sini sudah ada penjelasannya. IKEA sudah punya clear strategic position. High order strateginya ini ada yang di lingkaran hijau tua, antara lain limited customer service, self-election by customer, modular furniture design, dan juga low manufacturing cost. Salah satunya kalau yang berkaitan tentang kenapa pelanggan harus memasang sendiri produknya, ini adalah terkait dengan efektivitas dan efisiensi. Jadi mereka bisa low manufacturing cost dan low product inventory. Dan juga ease of transport and assembly. Nah, selanjutnya kenapa harus memilih desain produk yang bisa dilepas, bisa dipasang, desain produk yang lebih ke minimalis. Ini yang tujuannya adalah wide variety with ease of use. Terus kemudian ada in-house design focus. Dan juga ada tentang suburban locations with ample parking. Ini terkait warehouse-nya atau lokasi dari tokonya. Nah, kalau dari contoh IKEA sendiri, dia sudah berhasil melaksanakan perampingan operasi dan supply chain. Tujuannya adalah untuk menghemat biaya produksi atau biaya manufaktur. Nah, terus kemudian kalau sebelum mata kuliah di pemasaran, saya sudah sempat menyampaikan tentang piramida strategi. Yang paling atas itu adalah level korporasi. Yang paling bawah itu adalah level fungsional atau operasional. Dan ini sama juga konsepnya untuk supply chain. Level paling bawah ada di transaction systems, terkait order management, inventory, order selection, shipping, pricing, dan juga customer inquiry. Kemudian di bagian level manajemennya ada financial measurement, ada cost dan asset. Ada juga productivity dan quality. Nah, kemudian bagian decision analysis-nya yang biasanya lebih ke GM ke atas, ini mengenai tentang mengenai vehicle routing dan scheduling. Jadi penjadwalan kapan harus beli dari supplier dan kapan harus mulai produksi. Terus kemudian ada inventory levels, ada network or facility location dan integrasi. Kemudian ada vertical integration versus third party outsourcing. Oke. Dan selanjutnya yang paling atas, level paling atas strategic planning-nya terdapat alliance formulation, kemudian ada development and refinement capabilities, terus kemudian ada focused or profit-based customer service analysis. Dan ini sudah harus ada basis data yang mumpuni kalau di bagian strategic planning. Jadi nggak bisa pencatatan manual. Sudah selesai dan ini referensi yang saya pakai untuk kuliah hari ini. Kalau mau download atau mau beli silakan. Download ada e-booknya. Terus kemudian kalau yang pujawan bisa kalian beli di marketplace atau di toko-toko buku. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semuanya atau lewat gitu aja? Atau lewat gitu aja? Belum ada yang ditanyain kayaknya, Bu. Oke, nanti kalian bisa baca-baca ulang sama ada banyak video yang membahas tentang
integrasi supply chain management. Pokoknya yang harus kalian ingat itu ada 3. Supply chain management adalah tentang strategi, tentang operasi, tentang logistik. Oke. Dan nanti di bawah-bawahnya masih ada lagi pertemuan selanjutnya mengenai global supply chain management system dan juga prospek